Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Joyful Learning yang berbahagia. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan Joyful Learning untuk pembelajaran bermakna. Dalam hal ini selaku pendidik, maka kita akan menghadapi para peserta didik yang hadir ke kelas dengan penuh antusias. Peserta didik yang memang hadir di kelas kita ingin memperoleh sesuatu pengetahuan, ingin memperoleh sesuatu pengalaman, dan juga transfer ilmu ataupun hal-hal lainnya yang akan bermanfaat bagi mereka. Ini adalah idealnya. Akan tetapi terkadang ekspektasi ini tidak mampu diperoleh dengan baik oleh para peserta didik dikarenakan misalnya ternyata suasana pembelajaran cukup menegangkan seperti itu ya, atau materinya cukup sulit, atau misalnya terdapat hal-hal yang pengalaman ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan dan banyak hal yang lainnya. Maka perlulah bagi kita untuk menjadikan pertemuan di hari ini dengan para peserta didik itu bermakna, menjadi sebuah pengalaman belajar yang positif, lalu mengesankan, dan tidak kalah penting adalah menyenangkan, sehingga siswa tetap belajar dalam suasana yang tidak kaku, lalu tidak tegang, tetapi dengan suasana yang sesuai dengan karakter mereka, membuat mereka merasa senang, tetapi mereka memperoleh pengetahuan. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran di masa-masa yang mendatang, di mana kita akan menghadapi para peserta didik dengan karakter, dengan generasi yang berbeda dengan generasi kita, para guru-gurunya. Kita lihat ini Bapak dan Ibu, generasi dari masa ke masa. Ada generasi di tahun 1960 itu tidak suka dikritik, ya, anti kritik, ataupun mungkin karena memang mereka cukup mumpuni dalam segala hal sehingga memang mereka menunjukkan sesuatu yang kompeten ataupun memang suasana pembelajaran di masa tersebut menjadikan mereka memang menjadi orang-orang yang kaku ataupun tidak suka dikritik. Ini generasi baby boomers. Lalu ada generasi yang karakteristiknya suka akan risiko. Ini tahun 1961 sampai 1980. Ini bisa dikatakan sebagai generasi X. Lalu ada generasi yang visioner, inovatif dari 1981 sampai 2000. Itu dikatakan dengan generasi Y. Mungkin di antara kita para Bapak dan Ibu sekalian itu sebagian berada di generasi X, sebagian berada di generasi Y ya. Yang memang sepertinya sudah pada mapan-mapan seperti itu ya pada saat sekarang ini. Selanjutnya adalah generasi yang serba instan, yaitu tahun 2001 sampai 2010. Ini lebih terkenal dengan sebutan generasi Z, dan juga generasi yang tahun 2010 sampai sekarang itu lahir dengan teknologi, segala sesuatunya terkaitan dengan gadget, teknologi dan lain sebagainya. Ini dikenal dengan generasi Alpha. Inilah para peserta didik kita yang terkenal dengan istilah zaman now. Maka kita perlu mempertimbangkan bahwasanya memang terdapat keragaman perbedaan karakter yang mencolok ya antara kita para pendidik dengan cara pendidikan di masa kita itu yang akhirnya menjadikan kita itu visioner, inovatif gitu ya, lalu suka tantangan, suka risiko dan sebagainya. Kita akan menemukan mereka-mereka yang inginnya serba instan, dekat dengan teknologi, gampang bosan, lalu tidak mudah berkonsentrasi dalam waktu yang lama, dan juga mungkin karakternya juga jauh berbeda dengan
kita dan juga suasana belajarnya juga tidak akan pernah sama dengan suasana belajar kita dulu yang mungkin tenang, guru menerangkan, kita menyimak dan sebagainya. Walaupun kita tidak tahu apa sih yang ada dalam pikiran kita. Walaupun mungkin guru kita juga tidak tahu dalam tenangnya kita sekolah dulu apa yang ada dalam pikiran kita. Apakah benar-benar nyambung dengan penjelasan mereka atau ya kita diam hanya karena memang akan ada hukuman ketika ribut, seperti itu ya. Jadi semua menjadi serba menarik Bapak dan Ibu. Apa yang dipikirkan oleh anak-anak ini yang menjadi menarik ya. Apa yang dipikirkan oleh anak-anak ketika gurunya menerangkan. Apakah mengesankan? Apakah anak merasa senang? Atau anak merasa bosan? Atau anak hanya hadir saja fisiknya di sana tetapi pikirannya kemana-mana? Kita tidak tahu. Maka inilah pentingnya menghadirkan pembelajaran joyful learning yang telah kita bahas beberapa penjabarannya di materi-materi sebelumnya. Kita tidak akan pernah tahu cara pandang apa yang ada dalam diri para peserta didik, seperti itu ya. Sehingga yang diperlukan adalah meluaskan cara pandang atau persepsi terhadap kehidupan. Misalnya terdapat perbedaan, bagaimana menyatukannya gitu ya. Terdapat persepsi yang tidak sama, bagaimana menemukan titik tengahnya dan lain sebagainya. Akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kita peroleh dalam menghadapi para peserta didik untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman bagi para peserta didik kita yang mana bagaimana agar pengalaman belajar tersebut mengesankan kepada mereka dan juga menyenangkan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai joyful learning dalam pembelajaran. Joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan, di mana terdapat hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Tidak ada tekanan dalam belajar ataupun tidak banyak tekanan dalam belajar, sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh. Adanya penggunaan ini akan membantu guru dan siswa itu tumbuh kreativitasnya, mampu berpikir kritis dan menumbuhkan ide-ide baru. Mengapa? Karena suasananya yang menyenangkan. Lalu muncul kepekaan, tidak tertekan, serta lebih mempertajam daya pikir dan imajinasi siswa. Selanjutnya, pembelajaran ini juga tidak semata-mata menyenangkan yang mengajak siswa itu tertawa atau bermain-main terus serta bersenang-senang saja. Bukan seperti itu. Tetapi terdapat daya tarik yang kuat antara peserta didik dan gurunya. Mereka merasa puas, tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, serta semakin termotivasi untuk belajar bersama guru dan termotivasi untuk ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dikarenakan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang telah disetting oleh guru bersama dengan para siswanya. Pendekatan ini memiliki konsep bahwasanya pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada siswa dan bersifat menyenangkan. Tentunya dengan memperbanyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa dalam belajar, maka pembelajaran ini akan menumbuhkan ide-ide, kreasi-kreasi ataupun gagasan-gagasan yang muncul dari siswa yang sebelumnya tidak dapat tersalurkan ketika pembelajaran ini berpusat pada guru, bersifat satu arah, dan mungkin dalam suasana yang serius seperti itu. Adanya rasa menyenangkan ini dapat menjadikan siswa memiliki motivasi untuk selalu ingin tahu dan berusaha mencari tahu. Selanjutnya, ketika menyenangkan,
maka siswa pun tidak keberatan ketika mendapatkan tugas-tugas ataupun tanggung jawab apa yang harus dia selesaikan dalam pembelajaran. Berbeda jika suasana itu serius ataupun ada semacam pressure, tekanan seperti itu, siswa merasa berat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan karena seakan-akan tugas itu adalah kewajiban yang harus diselesaikan dan harus disetorkan kepada guru. Berbeda jika suasananya menyenangkan, maka siswa akan merasa bahwasanya tugas itu adalah sesuatu yang harus ia mampu kuasai atau sesuatu yang harus ia pecahkan dan menjadi buah karya dari pemikirannya. Jadi itu akan membuat siswa mencari tahu dengan sukarela, termotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin belum didapatkan secara mandiri. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran pula, bahwasanya menurut De Porter, mengajar itu bukan hanya memberi materi sebanyak-banyaknya, melainkan menciptakan lingkungan agar anak tertarik untuk belajar. Jadi bagaimana siswa itu dapat belajar di kelas kita? Bagaimana dengan materi yang kita bawakan ini, ada rasa ingin tahu yang siswa miliki. Bukan hanya sekedar siswa merasa sudah puas dan sudah cukup dengan materi yang kita sampaikan, tetapi bagaimana agar anak itu tetap belajar meskipun tidak ada kita selaku guru di depannya, meskipun dia berada di rumah, mungkin dia berada di tempatnya bermain, siswa terus ingin tahu gitu ya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya juga, belajar akan efektif jika dalam kondisi yang menyenangkan, memang menjadi kebutuhannya, dan secara logika ketika kita menyukai terhadap sesuatu, maka kita bisa berbuat lebih untuk sebagai bagian dari rasa senang tersebut. Jadi dengan belajar yang menyenangkan, siswa akan mudah ingat, siswa akan senantiasa memorinya mengingat itu sebagai sesuatu yang menarik dan akan tersimpan lama karena senantiasa dikenang sesuatu yang menyenangkan tersebut. Berikut jenis keterlibatan siswa dan tingkat retensi atau tingkatan seberapa banyak siswa tersebut mengingat seperti itu. Ini adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang bisa kita lihat di sini pada tingkatan membaca, mendengarkan, lalu melihat gambar atau diagram. Yang lebih tinggi lagi persentasenya itu adalah melihat video atau film. Selanjutnya adalah melihat demonstrasi. Selanjutnya ada tingkatan terlibat dalam sebuah diskusi atau bahkan menyajikan sebuah presentasi. Maka itu memiliki tingkat pengingat yang lebih tinggi, seperti itu ya. Yang paling tinggi adalah tiga kegiatan, yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Bahkan di sini tingkat mengingatnya itu sampai kepada 90%. Hampir semua diingat ya ketika bermain peran, karena setiap detail-detail dari apa yang harus dilakukan itu harus dipahami. Begitu juga ketika melakukan simulasi. Jadi seluruh indera itu bekerja seperti itu ya, audionya, visualnya, lalu keterampilan dan fisik dan sebagainya, itu mempengaruhi tingkat sejauh mana sesuatu itu dapat diingat. Dalam keterlibatannya, tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuat sesuatu. Di bawahnya ada kegiatan melibatkan sesuatu atau terlibat. Nah, selanjutnya tingkatan di bawahnya adalah
visual, dan keterlibatan pada tingkatan verbal. Ini adalah sesuatu yang bisa menjadi pilihan kita. Kita ingin membuat siswa itu sebatas mana tingkat mengingatnya, seperti itu. Materi apa yang bisa kita sajikan untuk agar siswa itu dapat mengingat dengan maksimal. Jadi ini bisa menjadi pilihan bagi kita untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan dan sesuai dengan apa yang memang siswa harapkan, seperti itu. Selanjutnya, kita juga perlu untuk memahami para peserta didik kita, melihat bagaimana kesehariannya, bagaimana siswa tersebut menyelesaikan sebuah persoalan, bagaimana gaya belajarnya sehari-hari, lalu apa kelebihan serta kekurangannya. Semakin kita memahami peserta didik kita, walaupun mungkin itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi semakin baik cara kita memberikan pembelajaran atau memberikan situasi belajar kepada mereka. Jadi kita memahami karakteristik belajar mereka itu seperti apa. Yang pertama adalah anak dengan karakteristik visual. Ada anak dengan karakteristik auditory, lebih konsen ketika sesuatu disampaikan secara audio, seperti itu. Ada juga anak yang memiliki karakteristik anak kinestetik, lebih mudah menerima materi ketika dipraktikkan secara langsung atau ketika dia menyentuh fisik dari benda yang memang sedang dibahas dalam pembelajaran. Serta ada lagi anak yang mungkin lebih mudah jika dia harus menulis, seperti itu ya, atau mungkin lebih cakap dalam matematis, lebih cakap dalam linguistik, seperti itu, berbahasa dan sebagainya. Nah, kita harus memahami karakteristik belajar mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu semua adalah bagian ataupun cara kita untuk memahami keadaan peserta didik kita. Untuk nantinya kita akan menerapkan pembelajaran dengan joyful learning. Adapun prinsip-prinsip dalam penerapannya, terdapat keterlibatan secara langsung siswa dalam proses pembelajaran. Seperti tadi yang telah disampaikan, bahwasanya ketika siswa itu terlibat secara langsung, maka dia benar-benar menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Dan akan muncul keaktifan ketika siswa tersebut terlibat. Bisa terlibat dari mulai pembelajaran mungkin apa materi yang mungkin masih sulit mereka pahami, materi mana mungkin yang sudah mereka kuasai dengan baik, lalu apa hambatan dan sebagainya, sampai keterlibatan pada diskusi, lalu bagaimana melakukan demonstrasi, simulasi, dan sebagainya. Hal itu akan membuat siswa benar-benar lebih fokus dalam belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Ketika tidak berperan ataupun hanya menjadi penyimak saja atau penonton saja, bisa jadi penerimaan siswa itu lebih sedikit. Karena apa? Bisa jadi siswa tersebut pecah konsentrasinya, mungkin tidak fokus, mungkin seakan-akan menyaksikan kita menyampaikan tetapi mungkin pikirannya kemana, seperti itu. Jadi belajar siswa itu hanya sedikit ketika dia tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, atau setidak-tidaknya materi yang kita sampaikan itu memang sesuai dengan karakteristik gaya belajar yang mereka miliki. Selanjutnya, prinsip dari pembelajaran yang menyenangkan ini ya memang fun, seperti itu ya, menyenangkan.
Ketika siswa itu sudah senang atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan, maka sudah pasti konsentrasi dan fokus mereka itu ke kita, seperti itu. Lalu rasa ingin tahunya tertuju kepada apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, karena fokus dan tertuju dengan materi yang akan kita sampaikan, maka akan timbul nantinya timbal balik ya. Setelah mereka mungkin menyimak, mereka akan mengkritisi, lalu mereka mungkin menganalisis, bertanya, mendebat, dan lain sebagainya. Dan itu semua salah satu langkah awalnya adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa senang dan bahagia dengan kita selaku gurunya gitu ya, atau dengan materi yang akan kita sampaikan. Bisa jadi mungkin senangnya dengan strategi atau cara yang kita sampaikan kepada mereka. Hal ini akan berbeda sekali ketika mereka tidak suka seperti itu ya. Mungkin kita baru masuk saja, anak-anak sudah memasang wajah antisipasi seperti itu ya. Jangan-jangan ini nanti akan tegang, atau wah ini nanti suasananya serius dan sebagainya. Ini akan sangat jauh perbedaannya ketika anak-anak itu berada dalam suasana yang senang. Berkaitan dengan suasana yang menyenangkan, maka suasana selanjutnya adalah santai, tetapi tetap pada jalur bagaimana agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Bukan santai lalu tertawa-tawa saja seperti yang tadi saya sampaikan, ataupun sekedar lucu saja atau bermain-main tanpa makna dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsipnya adalah beberapa di antaranya adalah keterlibatan, lalu bagaimana siswa itu dapat belajar, suasana fun, dan enjoy dalam proses pembelajaran. Ketika siswa enjoy, kita pun akan terbawa suasana dan merasa enjoy pula. Disitulah energi itu meletup-letup seperti itu ya, sehingga terkadang tidak terasa waktu ternyata sudah hampir berakhir gitu ya. Pertemuan harus dilanjutkan besok lagi dan sebagainya. Nah, ini adalah prinsip dalam joyful learning.